Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama M. Utopazi, Prodi Teknik Permasyarakatan A, absen 47, STP 3984. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan, dibuatlah video ini sebagai pengganti perkuliahan kelima yang diampu oleh Bapak Eji Ima Andika, STMTI. Di sini izinkan saya menjelaskan biografi dan gaya kepemimpinan Bapak Operasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Di bidang ekonom, Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena sistem koperasi yang dicetuskan oleh beliau membuat sistem ekonomi Indonesia membaik dan terstruktur. Muhammad Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden nomor 081 TK 1986 yang ditandatangani Presiden Soeharto dan dianugerahi keputusan Presiden RI nomor 83 TK tahun 2012 tanggal 7 November 2012 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Muhammad Hatta merupakan putra dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salihah yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia selama 12 tahun, dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 1 Desember 1956. Selain menjabat Wakil Presiden, Muhammad Hatta juga merangkap beberapa jabatan penting seperti Perdana Menteri Indonesia ketiga. Masa jabatannya adalah 29 Januari 1948 sampai dengan 6 September 1950. Menteri Pertahanan Indonesia, masa jabatan 29 Januari 1948 sampai dengan 15 Juli 1948. Menteri Luar Negeri Indonesia, masa jabatan 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Ketua Umum Palang Merah Indonesia ke-1, masa jabatan 1945-1946. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan perjuangan kemerdekaan RI. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranan Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Pada tahun 1901, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indonesia Party, yaitu Suhardi Suryadiningrat, Daus Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Saat terpilih menjadi Perhimpunan Indonesia, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi Ketua PI sampai tahun 1930. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia saat itu, Hatta memilih delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berlin, Prancis.
Hatta mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu, nama Indonesia dikenal dengan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivis politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir S.C. Pamonjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Jojoningrat, sebelum akhirnya dibebaskan setelah Hatta berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Dan dari semasa hidupnya, Muhammad Hatta mencerminkan beberapa jiwa kepemimpinan yang sangat tercermin dalam dirinya. Muhammad Hatta tidak pernah menggunakan jabatan yang dia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia memiliki sifat yang jujur dan bersih. Sifat Bung Hatta juga bisa kita pahami dari kisah sepatu Bali yang mana beliau sepanjang karirnya tidak pernah membeli sepatu tersebut. Akibat uang yang ditabung untuk membeli sepatu itu selalu terpakai untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu orang-orang yang datang kepadanya guna meminta pertolongan. Kedua, Muhammad Hatta menghabiskan waktu dengan membaca, menulis, dan menuangkan pemikiran-pemikiran menjadi dokumentasi bagaimana intelektualnya Muhammad Hatta. Tulisan-tulisan beliau dan dalam hal politik, kebangsaan, dan ekonomi menunjukkan cita-cita dan rasa ingin tahu yang mengantarkan kepada keinginan untuk selalu belajar yang terbaik. Ketiga, Muhammad Hatta masih berstatus sebagai mahasiswa, telah berjuang untuk rakyat India Belanda dan mengikuti konferensi-konferensi internasional di Perancis dan Belgia, bertukar ide dan gagasan dengan tokoh perjuangan anti-kolonialis kelas dunia. Sampai akhirnya Hatta yang saat itu menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia mulai merasakan pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan dipenjara di Cassius-Strad bersama Nazir Pamunjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Jojoningrat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.